Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi materi pendidikan Pancasila kelas 7 SMP MTE Sederajat, yaitu bab 3 patuh terhadap norma. Adapun submaterinya itu adalah bagian A, manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, makhluk individu dan juga makhluk sosial. Seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik itu diharapkan mampu memahami serta menganalisis materi tentang manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, makhluk individu, serta makhluk sosial. Mari simak materinya. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, makhluk individu, dan makhluk sosial, tentunya manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, sebab manusia diberikan karunia oleh Tuhan berupa akal dan juga berupa pikiran. Setiap orang yang terlahir memiliki ciri khas masing-masing yang membedakan dirinya dengan manusia lain. Meskipun terlahir dari satu keluarga, pasti memiliki perbedaan gitu ya. Sesuai sifat kodratnya, tiap manusia memiliki kedudukan sebagai makhluk non-dualis, yaitu makhluk individu dan juga makhluk sosial. Makhluk Tuhan yang Maha Esa. Jadi pembahasan yang pertama adalah tentang manusia, kita sebagai posisinya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Setiap manusia yang terlahir di bumi, semuanya atas kehendak dari Tuhan yang Maha Esa. Manusia menjadi makhluk ciptaan Tuhan yang sangat istimewa dan juga paling sempurna. Dengan keistimewaannya tersebut, manusia dapat berpikir. Selain berpikir, manusia tentunya dapat berbicara, memecahkan masalah, dan mampu memilih tindakan yang benar ataupun tindakan yang salah. Meskipun manusia terlahir sebagai makhluk Tuhan yang istimewa dan paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lainnya, manusia juga menyadari adanya kekurangan dan juga kelebihan yang dimiliki. Nah, keyakinan adanya kekurangan dan kelebihan yang dimiliki diri sendiri sebagai bentuk kepercayaan adanya zat yang paling sempurna, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi setiap manusia untuk beribadah kepada Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Tentunya dengan menjalankan apa yang diperintahkan dan juga menjauhi setiap larangan yang diperintahkan dari Tuhan kita sesuai dengan agama atau kepercayaan kita masing-masing. Yang kedua, manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu menandakan bahwa mereka memiliki ciri khasnya masing-masing yang terlihat secara lahiriah dan juga rohaniah. Selain itu pula, manusia sebagai makhluk individu memiliki kebutuhan fisik dan juga kebutuhan non-fisik. Apa itu kebutuhan fisik serta apa itu kebutuhan non-fisik? Nah, kebutuhan fisik adalah kebutuhan yang harus terpenuhi setiap waktu, seperti makan dan juga minum. Kalau misalkan tidak terpenuhi dalam setiap waktu, baik itu makan ataupun minum, maka kemungkinan akan terjadi salah satunya adalah bisa kita menjadi lemah sehingga kita akan sakit seperti itu. Karena kenapa? Karena kebutuhan makanan dan juga kebutuhan minumannya itu belum terpenuhi atau tidak terpenuhi. Yang kedua, kebutuhan non-fisik, di mana kebutuhan non-fisik ini adalah kebutuhan yang dapat dipenuhi saat waktu dan kondisi tertentu saja, misalnya bahagia, rasa aman, dan damai. Yang berikutnya, manusia sebagai makhluk sosial. Di samping sebagai makhluk individu, manusia juga memiliki kodrat sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial menandakan bahwa mereka tidak mampu hidup sendiri. Manusia harus hidup bersama dengan orang lain. Artinya, kita membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri karena posisi kita adalah sebagai manusia, sebagai makhluk sosial. Nah,
Ketergantungan antara satu manusia dengan manusia lainnya bertujuan untuk apa? Yaitu untuk memenuhi kebutuhan fisik dan juga kebutuhan non-fisiknya. Secerdas apapun manusia tetap memiliki keterbatasan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, perlu interaksi dan kerjasama antara satu manusia dengan manusia lainnya. Tidak boleh egois karena kita tidak bisa hidup sendiri. Artinya membutuhkan teman, membutuhkan sahabat, membutuhkan orang lain. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan fisik maupun kebutuhan non-fisik kita. Nah, interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik yang terjalin antara satu manusia dengan manusia yang lainnya, atau satu kelompok dengan kelompok lainnya, atau pula satu manusia dengan satu kelompok. Nah, hubungan interaksi yang tercipta untuk jangka waktu lama dan berulang, lama-kelamaan akan menciptakan aturan untuk melindungi tiap kepentingan dan kebutuhan manusia. Adapun kesimpulan dari materinya, yang pertama posisi kita sebagai manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Yang kedua manusia sebagai makhluk individu, yang ketiga manusia sebagai makhluk sosial. Manusia menjadi makhluk ciptaan Tuhan yang sangat istimewa dan paling sempurna. Dengan keistimewaan tersebut, manusia dapat berpikir, dapat berbicara, dapat memecahkan masalah, dan mampu memilih tindakan mana yang baik dan juga dapat memilah dan memilih mana tindakan yang salah. Yang kedua, posisi kita sebagai manusia, sebagai makhluk individu menandakan bahwa mereka atau kita memiliki ciri khas masing-masing yang terlihat secara lahiriah maupun rohaniah. Nah, perbedaan ini makanya ada keberagaman, berbeda-beda gitu ya. Coba bayangkan kalau kita semuanya sama, apa yang akan terjadi? Begitu ya. Nah, yang ketiga, manusia sebagai makhluk sosial menandakan bahwa mereka atau kita tidak mampu hidup sendiri. Manusia harus hidup bersama dengan orang lain. Tentunya kita membutuhkan bantuan dari orang lain untuk apa? Yaitu untuk memenuhi kebutuhan kita, bukan memenuhi keinginan kita gitu ya. Nah, memenuhi kebutuhan kita itu dari apa? Yaitu dari fisik, dari segi fisik maupun memenuhi kita dari segi non fisik gitu ya, seperti itu. Nah, inilah kesimpulan kita sebagai manusia, sebagai ciptaan Tuhan, terus juga manusia sebagai makhluk individu, serta yang ketiga, manusia sebagai makhluk sosial. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.